Kandidat Sekjen PDI Perjuangan, hard oposisi versus soft oposisi. Dalam lanjutan dari pembahasan sebelumnya, soal posisi strategis Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, penting untuk melihat lebih dekat pada figur-figur yang mencuat sebagai kandidat utama. Karena di balik nama-nama itu, tersimpan kecenderungan arah politik PDI Perjuangan ke depan, bertahan pada garis ideologis perlawanan, atau mulai merapat dan membuka ruang kompromi dengan kekuasaan. Berikut profil singkat dan posisi politis dari masing-masing nama yang disebut dalam bursa calon sekjen. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, Ketua DPP Bidang Luar Negeri. Basarah konsisten pada garis ideologi Pancasila, dekat dengan Megawati, dan kuat dalam retorika kebangsaan. Basarah cocok bagi PDI Perjuangan yang ingin tetap menjaga wajah ideologis dan tidak tergoda oleh tarik-menarik kekuasaan. Basarah adalah representasi dari kesinambungan ideologis. Jika PDI Perjuangan ingin tampil tegas dan tetap menjadi penjaga moral politik nasional, maka Basarah adalah pilihan logis. Adian Napitupulu, anggota DPR RI. Adian dikenal vokal, progresif, militan, dan dekat dengan gerakan akar rumput. Adian merupakan figur yang dapat menjadi simbol perlawanan jika PDI Perjuangan memutuskan untuk tetap kritis terhadap kekuasaan. Adian mewakili semangat 98 yang masih menyala. Ia bukan hanya simbol ideologis, tetapi juga penyambung lidah rakyat kecil dalam tubuh partai. Dedi Yefri Sitorus, anggota DPR RI. Dedi dikenal tegas, cerdas, dan dikenal aktif menyuarakan isu keadilan sosial. Dedi cocok untuk PDI Perjuangan yang ingin membangun kembali fondasi kerakyatan dan tampil sebagai oposisi substantif. Dedi adalah pilihan bagi PDI Perjuangan yang ingin tampil substantif dan kritis tanpa kehilangan narasi kerakyatan yang bersih dan argumentatif. Roni Talapesi, Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional. Roni mempunyai latar belakang hukum, profesional, dan memiliki semangat reformasi sistemik. Roni figur muda progresif yang bisa menjadi simbol transisi dan regenerasi di tubuh PDIP. Roni merepresentasikan wajah baru partai yang modern, reformis, dan lebih rasional. Cocok untuk PDI Perjuangan yang ingin merapikan tata kelola partai. Bambang Pacul, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu. Bambang Pacul handal dalam konsolidasi dan operasional partai, mesin politik sejati. Pacul merupakan pilihan strategis bagi PDI Perjuangan jika ingin memperkuat daya tempur organisasi dan merapat ke lingkaran kekuasaan. Pacul adalah figur taktis. Jika PDI Perjuangan memilih jalan koalisi, ia adalah sekjen yang bisa menjaga keseimbangan antara struktur partai dan relasi kekuasaan. Utut Adianto, Wakil Ketua DPR RI. Utut dikenal rasional, tenang, dan piawai dalam manuver politik. Utut cocok sebagai sekjen di tengah jalan moderat. Tidak terlalu keras sebagai oposisi, tapi juga tidak kehilangan daya tawar politik. Utut adalah pilihan elegan untuk PDI Perjuangan yang ingin tetap punya posisi tawar dalam kekuasaan, namun tidak kehilangan kendali narasi internal. Dari profil-profil ini, jelas terlihat bahwa pertarungan bukan hanya antara individu, tetapi antar wajah politik PDI Perjuangan ke depan. Apakah akan memilih figur ideologis seperti Adian atau Basarah, wajah strategis seperti Pacul, atau transisi ke generasi baru seperti Roni dan Dedi? Pemilihan sekjen nanti bukan sekadar teknis internal. Ini adalah pernyataan politik terbuka, sinyal awal ke publik tentang wajah baru PDI Perjuangan pasca Jokowi. Apakah tetap menjaga jarak, menyuarakan kritik, dan menjaga warisan Hasto, atau mulai membuka pintu negosiasi dan merajut jalur baru bersama kekuasaan? Jawabannya akan lahir dari siapa yang dipilih sebagai sekjen.